Ada pertanyaan dari media sosial ini Ustaz, ada dua pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menyikapi seorang tokoh yang mengucapkan atau yang ucapannya menyinggung seorang pedagang dan ucapan tersebut beliau lontarkan saat kajian di depan jamaahnya? Mohon menyikapi itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang di sini semuanya punya hati tidak? Punya hati tidak? Coba tanya kepada hati kita masing-masing. Kira-kira itu baik atau tidak? Itu jawabannya. Istafti qalbak, kata kanjeng Nabi. Kalau pengen tahu sesuatu apa pun, coba tanya hati nurani. Saya mau melakukan ini kira-kira baik atau tidak? Tanya. Kalau saya ucapkan ini apa manfaat buat saya dan apa madaratnya buat saya? Kalau saya ucapkan ini apa manfaatnya buat orang itu dan apa madaratnya buat dia? Karena kita ucapkannya gampang, tapi urusannya panjang nanti. Kita bisa mengucapkan di dunia 1 menit, tapi bisa 1000 tahun di neraka kalau Allah tidak ridho. Makanya kita sampaikan apa? Wakam yakubun nasu ala wujuhim illal hasaidu alsinatihim. Berapa banyak orang yang dimasukkan ke neraka kata Gusti Allah, apa kata Kanjeng Nabi? Cuma gara-gara apa? Lisannya. Gara-gara lisannya. Apakah dosanya hanya lisan saja? Tidak. Mungkin dia melakukan dosa, banyak dosanya. Ada dosa zina, ada ini, tapi Allah pilih apa? Saya maunya dosa dari mulutmu. Ayo mau apa kira-kira? Makanya jangan pernah meremehkan dosa. Jadi nggak boleh. Apapun bentuknya kalau menyakiti siapapun tidak boleh. Perintah berbuat baik itu bukan hanya kepada manusia, kepada binatang pun ada adabnya. Makanya kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam salah satu hadisnya, ketika Kanjeng Nabi melihat apa? Ada salah seseorang yang menyembelih apa? Menyembelih kambingnya apa? Pisaunya nggak tajam. Sehingga apa? Kambingnya tersiksa. Nggak mati-mati tuh. Apa kata Kanjeng Nabi? Allah memerintahkan untuk berbuat baik. Walaupun kepada binatang. Kata Kanjeng Nabi apa? Untuk berbuat kepada binatang itu kira-kira kalau kamu mau nyembelih, ya tajamkan, itu adalah cara berbuat baik. Kalau kamu mau sembelih, apa? Tajamkan pisaumu. Itu adalah adab. Makanya Kanjeng Nabi apa? Mengajarkan adab kepada binatang. Ada pada zaman Nabi Muhammad SAW ada onta apa? Ada onta yang tawaf. Ada yang muter Ka'bah. Setelah itu duduk apa? Onta tadi apa? Meletakkan apa? Meletakkan kepalanya di paha. Jadi ontanya tadi tidur di pahanya Rasulullah SAW. Ditanya sama Kanjeng Nabi, onta, kamu kenapa? Ya Rasulullah, saya itu disuruh kerja terus. Dikasih makan dikit kerjanya banyak. Ditanya sama Kanjeng Nabi ontanya. Habis itu Kanjeng Nabi nanya, ini ontanya siapa? Oh, itu ontanya Fulan bin Fulan, panggil dia. Setelah dipanggil yang punya onta, Kanjeng Nabi Muhammad nanya, ini onta kamu bukan? Iya, ya Rasulullah, itu onta saya. Ontamu tadi ngaduk. Ngaduknya kenapa? Apa? Suruh kerja banyak, makannya sedikit. Makanya nanti kalau punya binatang tuh kasih makan yang banyak. Punya burung, punya ikan, punya soang, punya apa, ada yang punya soang. Kasih makannya kenyang-kenyang. Jangan sampai nanti protes di akhirat. Ya Allah, saya dikasih makan sedikit di dunia, kan komplain nantinya. Nanti ketika apa? Itu adalah termasuk adab diajarkan sama kanjeng Nabi. Kenapa? Jangankan dengan manusia. Ada orang yang dimasukkan ke neraka gara-gara kucing itu ada. Gara-gara kucing. Ada orang yang nyekap kucing, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, mati. Masuk neraka orangnya. Berhubungan dengan kucing, apalagi berhubungan dengan manusia. Makanya di sini apa? Ini adalah salah satu yang mungkin kita harus bijak. Ketika berucap itu harus apa? Semua yang diucap itu nanti akan apa? Akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Gusti Allah. Makanya kalau mengucapkan sesuatu itu yang kira-kira tidak memberatkan di akhirat, ucapkan yang baik. Karena kalau ucapan yang baik nggak akan merugikan. Justru kalau ucapan yang jelek ini yang bisa memberatkan. Iya, kalau Allah masukkan ke neraka dengan yang berat. Kalau ternyata dengan yang ringan ini Allah nggak ridho.
Dan juga Allah bisa memasukkan seseorang ke dalam surga yang paling tinggi, yang paling istimewa dengan satu amalan yang Allah ridha walaupun kelihatannya amalannya kecil. Kecil tapi saya suka kata Gusti Allah. Saya masuk surga gara-gara amalan kecil. Ada yang dimasukkan ke neraka gara-gara dosa kecil, tapi Allah murka. Makanya di sini sama-sama tidak boleh meragukan tidak boleh mengentengkan apapun. Syariat dijadikan bercandaan. Ya mohon maaf, kalau berhubungan dengan syariat ya jelas halal halal, haram haram. Innal halala bainan wa innal harama bainan. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Jadi pikirkan untuk kehidupan kita bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Nyakitin orang, nanti akan ditanya nanti di akhirat. Ridho tidak ketika di dunia diginikan, dikasih kesempatan nanti. Makanya apa? Semakin banyak kita bergumul dengan manusia, maka pastilah banyak kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan manusia. Jadi kita harus saling introspeksi diri, kita saling mengingatkan, kita saling menjaga. Seandainya pun kok ada yang salah, barangkali lupa, ya kita ingatkan. Barangkali enggak sengaja, tapi dia tidak tahu. Kalau disengaja, ya lain cerita nantinya. Baik, wallahu a'lam bishawab.